Lanjut Kai. Gimana Kai? Kalau menurut Tapi aku kami sih, mau dengerin Kai. Mana Ya, tahu itu dia kan ngomong sebenarnya tuh. Kai belajar gitu. Oh iya. kalau dari aku sih mending lihat dari sisi ininya, sisi persiapan mental kita aja, Bang. Jadi kan Ya, waktu kita SMA itu, kalau jujur kalau aku dulu kan peringkat 20 ke bawah lah sama Randi gitu kan. Iya. Kita- Rendah. belasan lah Kai, belasan kita Ngerendahnya tuh Kai. loh Bang, ngerendahnya Kita belasan, itu Kai. loh Bang. Gitu. Enggak, kita tahu Medan, kita tahu Medan perangnya. Aku gitu. akui aku 5 besar, aku 5-10 besar. Tapi Kalau mati-matian ini, gitu. ini memang nyata soal jadi kami itu berkisar 17 sampai 20 lah rankingnya gitu dari 25 orang gitu. Tahu kan peringkat berapa gitu kan. Nah, karena kita udah tahu, kalau aku jujur kemarin itu memang salah pilih medan perang gitu. Kemarin kan dibilang ada PBUD, SNMPTN sama SBMPTN. Nah, dulu waktu SBMPTN tuh SNPTN itu kan pakai nilai rapor. Ya. Nah, aku memang orangnya kan kurang nggak tahu diri juga gitu kan. udahlah nilai rendah, peringkat nggak memungkinkan, aku ngambil ITB gitu. Wes. Ya, udah otomatis kan kena kick gitu kan. Kayaknya mungkin ya, anak-anak SMA tuh memang milihnya tuh yang apa namanya? Karena dulu waktu SMA itu yang favorit kita bukan melihat sebagai apa dari sisi logika, tapi kita ngelihat ke pride-nya kan, kebanggaannya gitu. Jadi aku langsung ambil ITB. Dan itu salahnya Bang. Dan itu aku memang nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya kena tolak gitu. Ya setelah kita ditolak SNMPTN, ya kita nganggur dong jadinya gitu. Dan kita tahu tahapan selanjutnya setelah SNMPTN kan SBMPTN. Nah dari SBMPTN itu kita tahu juga nih, kita punya data-data passing grade yang mungkin memang nggak 100% benar, tapi hampir mewakili lah untuk misalnya passing grade-nya masuk ITB segini, masuk UNAN seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang passing grade hoax, sebenarnya bukan hoax, itu memang by data aja. Jadi mereka mengumpulkan data, oh tahun kemarin yang lulus nilainya passing grade segini. Nah dibikinkan passing grade untuk memudahkan anak-anak SMA gitu kan. Sebagai tolak ukur aja sebenarnya. Tolak ukur aja. Jadi misalnya kalau kita di sekolah dulu ada tryout misalnya, nilai kita misalnya 25% passing grade-nya gitu. Ya kita harus sadar diri juga gitu. Kalau mau ngambil jurusan yang 30% passing grade-nya ya kemungkinannya akan kecil gitu. Nah, kalau kemarin itu SBMPTN itu di mana ya? Kita masih ada rasa bangga dengan diri sendiri, nyoba-nyoba ITB juga nih gitu ya. tapi ternyata memang kan masih ke bawah-bawah sifat anak SMA nih. Kita nggak tahu medan yang harus dilalui seperti apa, kesulitan soalnya seperti apa gitu. Ya akhirnya mentok-mentok di sekitar 20%, dan itu memang hanya bisa masuk mungkin jurusan-jurusan bawah lah gitu. Bukan masuk teknik pun nggak bisa gitu. Ya karena kita istilahnya dulu anak SMA kan sukanya ngeremehin gitu. Oh bisa kok nanti rebahan aja bisa kok gak jawab gitu. Memang bisa, cuma ya by keberuntungan aja gitu ya. Hoki gitu. Jadi memang kalau misalnya kita tahu dengan nilai rapor kita nggak cukup, ya memang harus persiapkan di SBMPTN. Kalau SBMPTN itu memang secara kesulitan soal itu nggak mungkin dijawab semua. Kalau triknya sebenarnya kita harus paham, dia kan di SBMPTN itu nanti ya untuk anak IPA, anak apa istilah? IPA ya. Saintek. Kalau anak saintek itu kan nanti ada matematika ya. Kalau ada matematika dasar kan, matematika dasar kan untuk semua Bang. Anak IPS ada, anak IPA ada. Nah kalau di IPA ini kan lebih sulit lagi matematikanya. IPA biologinya lebih sulit lagi. Nah maksudnya kalau mau belajar itu jangan belajar semua materi, tapi belajar satu materi yang memang kita pahami. Jadi nggak ada celah untuk salah di sana gitu. Misalnya materi tentang pernafasan gitu ya, memang jagoin aja di sana. Yang lain mungkin ada 5 soal misalnya biologi atau 10 soal. Ya kita masterin di sana aja, jangan semuanya mau dikerjain, nggak akan mungkin. Karena memang SBMPTN itu tingkat kesulitan soalnya lebih sulit dari soal ujian nasional gitu. Karena dia sifatnya itu evaluasi, sifatnya itu kompetisi bukan evaluasi gitu. Kalau UN kan kita hanya dievaluasi nih kemampuan kita.
Kalau SBMPTN ini bukan evaluasi lagi, tapi udah masuk ke sisi kompetisi gitu. Misalnya passing grade kita pun tinggi 45%, kalau passing grade rata-rata di jurusan itu lebih dari itu, orang ngejawab di tahun itu gitu kan, ya kita tetap nggak bakal lulus gitu. Tapi berarti berarti yang saya tangkap Bang, berarti Guy berusaha juga di SBM ternyata ya kayak. Nah, itu juga sebenarnya hal yang perlu disesali juga. Dia logikanya Kenapa? dijalankan gitu kan. Enggak, jadi gini. Analisisnya semua Bang passing grade segini, usaha segini. Jadi hal itu cukup terlambat gitu. Kenapa? Karena dulu waktu kakak aku kan dulu SBMPTN juga tuh. Tapi dia juga gagal gitu. Nah, dia juga bilang sebenarnya materi SBMPTN itu kalau bisa diangsur dari dari awal kelas 2 malah. Dari awal kelas 2 atau mendekati mau masuk kelas 3 gitu udah diangsur materi SBMPTN gitu. Nah, kalau aku kan orangnya remeh gitu. Enggak lah, enggak perlu lah gitu. Akhirnya ya hamin berapa berarti Ran? Hamin sebulan berarti. Hamin sebulan apa hamin pokoknya habis pengumuman SNMPTN tuh. Ya pokoknya udah nggak lulus baru sadar gitu. Kalau nggak ambil SBMPTN nggak kuliah nih. Ya akhirnya terpaksa belajar sana sini SBMPTN gimana dan gitu kan. Jujur waktu belajar di akhir-akhir itu ada terasa ini loh, maksudnya aduh kenapa nggak belajar dari kemarin gitu. Akhirnya nyesal gitu kan. Tapi ya udahlah, itu teman-teman di sekeliling juga pada santai-santai aja ya, kebawa santai akhirnya gitu kan. Ada rasa takut juga ya. Ada rasa takut waktu belajar itu, waktu ngejar materi itu Bang, waktu ngejar materi ketertinggalan itu, ada rasa takut gitu. Akhirnya nggak fokus gitu. Aduh, kenapa waktu belajaran trigonometri, waktu belajaran kayak gini kenapa bolos gitu? Kenapa hanya main-main aja gitu? Ini teman bolos ini. hadir. Tapi kayak Ran, apa namanya? Kalau dalam tadi kan ada yang bilang tuh dalam materi itu kita fokus kepada materi gitu. Karena kan kalau dari setahu Abang kalau misalnya ada saintek itu berarti kan nggak semuanya harus biologi, pasti ada campuran ya kan dalam beberapa subtes itu. Ya kan? Berarti kita harus fokus kepada sub materi yang emang kita kuasai gitu, di mana kelebihan kita dan situlah kita yang fokuskan gitu. Nah, bagaimana dengan materi-materi yang tidak terlalu kita fokuskan gitu? Apakah kalau dalam ISO enggak sih, Bang? Gimana? Coba dari ISO. ISO beda sama Kai. Iya, gimana beda? Oh, mungkin kalau misalnya yang tadi aku jawab dulu lah yang tadi. Aku jawab dulu yang tadi. Maksudnya gini, Bang. Jadi dulu waktu di bimbel itu, ini sebenarnya informasinya juga nggak dari bimbel aja ya, itu udah berseliweran lah di internet informasinya. Jadi ada persyaratan passing grade masing-masing mata pelajaran kalau nggak salah ya. Jadi ya kan kalau nggak salah mata pelajaran itu harus ada betul 5 atau betul berapa gitu, masing-masing mata pelajaran apa masing-masing topik gitu. Nah jadi dari situ aku metain gitu Bang, gitu kan. Matematika ini ada berapa soal gitu? 15 apa berapa Ran ya? 15 kalau salah aku. Persoalannya 15 kalau salah aku. 15 soal tuh aku materi apa nih yang paling jago gitu. Ya kan soalnya ngacak juga ya. Iya, itu kalau sudah Bang ngacak itu. Tapi materinya kan pasti itu aja Bang gitu. Iya. Nah, jadi aku cuma belajar yang mungkin ya tentang misalnya trigonometri saja atau memang ya dari 15 soal itu pokoknya ada materi yang memang aku jago dan aku yakin itu pasti betul gitu. Karena tipsnya itu kita ngitung gitu dulu Bang. Misalnya saintek betul berapa? Betul 5. Yang waktu di biologi betul 3. Yang ini betul 2, betul 1 gitu. Jadi lebih fokus belajarnya kalau ini yang mepet-mepet ya gitu. Kalau yang belajar dari kalau yang belajar itu dari mepet. udah kalau ISO 5 bulan yang lalu yang itu mepet, beda. Bang. Jadi kalau ISO gimana? Kalau ISO kan kita dari awal semester kelas 3-nya itu memang udah les kalau nggak salah ISO ya. Udah les di sekolah Mas ISO. Udah les di sekolah, udah ada jadwal ujian simulasi tryout ya namanya. Beda-beda tiap sekolah, ada Sigmund, ada apa namanya? Beda-beda lah tiap sekolah namanya. Itu kita jadwalnya setiap hari Sabtu. Cuman masih yang main-main tadi juga Bang, awalnya main-main gitu, belajarnya main-main gak serius gitu. Jadi kami ini tipe yang semuanya dipelajari.
kami ngebahas dari kelas 1 sama kelas 2, kan kelas 3 baru masuk tuh. Jadi yang dibahas yang kelas-kelas 1 dan 2 dulu gitu. Nanti dan semester keduanya Isol kan udah masuk les, udah bimbel. Di situ baru dikasih tahu bayangan-bayangan soal yang biasanya sering keluar tuh apa. Tapi dari awal kalau Isol yang dipelajari semuanya, Bang. Setelah masuk bimbel barulah yang soal yang benar-benar biasanya sering keluar itu yang kita pelajari. Berarti kalau dari si kayak tadi itu dia lebih fokus pada strategi SKS ya, sistem kebut semalam lah kalau bahasa karena kampus. Kai katanya sebulan kan. Kalau Isol lesnya dari kelas semester ikut bimbelnya tuh dari semester 2 kelas 3. Tapi les di sekolahan kita mulai dari semester 1. Jadi kalau yang mahasiswa siswa penuh persiapan, tirulah kakak ini gitu. Tapi itu tetap stres juga sih, Kai. Karena kan nggak lulus kan ya, PBUD nggak lulus, nah PTN dan teman-teman kita udah pada lulus semua, Bang. Jadi sebenarnya ikut SBM ini stresnya lebih tinggi. Tapi setidaknya ketika udah berjuang sebegitunya gitu, sebenarnya nggak ada penyesalan gitu. Nah itu dia yang membuat Isol semangatnya tuh terpacu itu, Bang, karena usaha Isol udah dari awal, terus teman yang nggak belajar itu terus lulus, tiba-tiba lulus dari mana gitu kan. Nilai kita lebih tinggi di sekolah dan teman udah diterima gitu kan, dan kita kelas unggulan terus nggak lulus jalur ini, nggak lulus jalur itu, nggak lulus belajar udah gitu, les iya juga, terus makin stres dong kalau misalnya nggak lulus, nggak mungkin gitu. Mau masuk jalur mandiri biayanya lebih gede loh, Bang, gitu. Jadi itu yang membuat semangat untuk lulus SBM-nya, tapi stresnya juga jadi berbarengan gitu. Makanya terus, Bang Isol, Kai, Randi pernah satu kelas pun Isol nggak sadar gitu. Itu saking fokusnya belajar, Bang. Boleh. Padahal emang sombongnya ya orangnya. Enggak, Bang. Bener enggak. Serius. Nah, gini, abang tanya, ketika udah masuk kampus, sekarang udah lulus nih, ya kan? Ketika masuk kampus, kan banyak aktivitas tuh, kegiatan-kegiatan segala macam gitu. Kayak gitu kuliah pulang, atau bergaul nongkrong sana nongkrong sini gitu. Nah, kan udah tamat dan sekarang yang dirindukan apa dari kuliah? Isol dulu lah. Semuanya dari segi aspek. Dulu deh yang sama Randi. Kalau Isol paling kangen itu makanannya sih, Bang. Makanan di BC enak, Bang, serius. Nasi dadarnya, aduh, nggak ada soalnya di Riau yang kayak gitu jualannya, Bang. Oh iya. Terus porsi anak kuliahan lah. Pasti kalian mikirnya gimana gitu. Enggak, jadi aku mikirnya Bang Ipul tuh nanya kayak gitu biar dibahasnya, aku kangen organisasi gitu. Iya. Kayak makan. Abang ini kan udah kepancing tadi. Lanjut terus. Kayak pasti kangen makan. Kalau kayak gimana, Kak? Aku itu kuliahnya. Randi yang lebih berkesan, Bang. Semua. Oh iya, Randi yang berkesan. Kayak dulu. Aku di pembuka. Ada. Gitu. Kamu penutup berarti ya. Apa yang dirindukan ya? Kayak itu kangen apa kayaknya? Begadang di jurusan ya, Kayak? Janganlah. Sama berdua sama Hani. Kapan berdua sama Hani? Kan anak teknik hobi tuh. Tidur di jurusan, pulang malam-malam. Itu karena tugas. Karena sosialisasi. Iya, Bang. Nggak ada yang kau rindukan dari kampus. Astagfirullahaladzim. Nggak berkesan kali kampus tuh doh. Kangen lah, Bang.
Ya kangen lah semuanya, organisasinya, PKM-nya, terus kita ngangkat acara, terus masuk organisasinya. Semua lah pokoknya. Kalau cinta nggak kangen lah. Cinta, 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 cinta. Kangen yang apa? TP-TP-nya, tebal pusananya, ya kan? Kalau Randy Kangen ada yang naik dikangenin? busnya, ya ampun. Apa bang? Kalau Ayi banyak yang dikangenin, Bang. Adik-adiknya, cemesnya. Enggak lah, enggak lah. Diam Ran. Jawab Ran, jawab. Ya, kalau aku kangen itu hal yang nggak bisa aku dapatkan setelah aku lulus. Nah, kayaknya Apa? kayak Ya apa? kebebasannya. Saya kan udah lulus kan, udah pulang. Nggak bisa sebebas dulu waktu masih jadi anak kos kan. Apa namanya itu? Satu bosan tengah malam ke kampus gitu kan, ada orang di jurusan, atau ke kos kawan gitu kan, main domino misalnya, atau main PS. Kalau sekarang nggak bisa lagi kan. Terus ya kehidupan organisasi juga, ya kita udah alumni ya, organisasi kayak gitu nggak ada lagi gitu. Kecuali kita memang terjun ke apa namanya, organisasi sosial yang ada di masyarakat kan, gitu kan. Hal-hal yang kayak di kampus dulu tuh nggak bisa lagi kita temui di sekarang setelah kita pasca Ya, kuliah. betul. Kayak rapat-rapatnya, kayak bangun acaranya, gitu kan. Kayak berantem ya. Berantemnya Iya. kan. Salah Juga pahamnya, setelah apa bad namanya nih, moodnya, marah-marahnya. Gak ada yang kangen nih setelah soal yang kayak tamat gitu dah. setelah tamat nih, hidup tuh kayak apa namanya tuh, lebih aneh, kayaknya sikai kan kerja gitu. Ya kehidupan tuh ya pagi bangun terus kerja sampai sore pulang lagi gitu. Kalau dulu kan, kalau kampus kan misalnya apa ya, lebih bebas lah gitu kan, lebih banyak kita aktivitaskan, nggak terlalu terpaku sama kerja. Kalau sekarang pasca bedanya sekarang atau sama yang dulu ya gitu ya. Dulu kita bebasnya bosan nih, Ya, main ke setuju kawan sih Bang gitu kan. sama Kalau sekarang kan yang bilang bosan, Randi. kita mainnya kawan tuh udah pencar semuanya gitu, jadi nggak bisa lagi. Itu sih pertemanannya sih, Cari lebih kawan baru Ran. Ya, Jangan sedih kabarnya gitu. gimana? Kayak selalu Enggak ada. sih. Enggak sih. Lewat telepon bisa. Tapi Kayak bener sih Bang. Tapi bener sih Bang. Iso setuju sama yang dibilang Randi itu. Kenapa? Mungkin lebih apa namanya sekarang ini setelah jadi alumni menantu, tanggung jawabnya lebih gede, nggak main-main lagi. Kita harus punya apa namanya Ya. tuh? Tanggung jawab. Beda lagi. Punya tabungan untuk masa depan. Tahapannya beda. Nggak bebas, Beda. maksud bebas di sini masih bisa main, cuman Terbatas. harus ingat waktu, ada tanggung jawab di keluarga kan, terus di tempat kerja, terus di masyarakat, beda lah pokoknya Bang, suasananya itu beda. Kita kayak lebih menjaga sikap, lebih harus berpikir dewasa, mau nggak mau dipaksa untuk dewasa gitu. Nah, kalau kuliah dulu iya sih pusing kita kan, sama laporan, sama deadline, sama organisasi, sama acara apa segala macem, dan kita mengeluh di saat itu. Cuman ternyata apa yang tidak kita sukai dahulu, apa yang kita keluhkan dahulu, itu di masa depan adalah hal yang kita rindukan sebenarnya Bang. Subhanallah. Jeng jeng. Yap, bener kan? Benar. Kalau dulu tuh kayak misalnya di misalnya nih ya, organisasi misalnya di IGMA Pekan, kita kan tergabung di IGMA Pekan, hari Minggu rapat ya kan, rapat janjinya jam berapa kata Randi nih ini rapat jam 9 ya gitu kan Bang, mulainya kapan kata Bang habis zuhur, tuh jam Ya kan nunggu Indonesia yang tuh Bang, jam 9 lain. pagi Kan nunggu yang lain. iya itu, tapi kan jadinya kesel kan sama teman-teman yang udah datang jam 9, yang aturannya weekend itu bisa buat, kalau cewek bisa buat bersih-bersihin, buat jadwalnya nyuci gitu ya kan. Tapi ini buat ngangkat acara pula lagi katanya kan, harus ini jam 9 gitu. Nyuci bisa untuk tidur kita kan. Jadwal kita buat tidur itu weekend. Terus habis zuhur mulainya. Tapi kan itu kayak, kalau sekarang itu kayak aduh,
pengen deh kayak gitu lagi gitu Mas. Tapi dulu memang Enggak lah, soal kesel, asli kesel kalian. aku Tapi nggak mau kalau sekarang mengulangi tuh kayak kengaretan dulu tuh, Sol. wah, Isol aja berarti. Aku nggak mau tuh, nggak aku kalau mengulang sekarang cuman masa teringat janji, gitu. aku janjian itu jam 9, datang kawan itu jam habis zuhur. Nah, kesal aku tuh. Tak bisa, nggak kangen aku. Ya nggak bisa itu tadi Randi. Kalau setelah jadi alumni, setelah kita lulus kuliah ini Bang lebih ada tanggung jawabnya gitu loh Bang. Gitu. Nggak ada yang kayak itu, nggak ada yang ditoleransi lagi dalam hal apapun. Gitu. Kalaupun telat misalnya di rapat di kerjaan itu ya paling setengah jam itu yang paling lama gitu. Nggak yang sampai jam 9 pagi habis itu mulai habis zuhur, nggak sampai kayak gitu, nggak bisa, nggak dipakai itu, nggak dilihat sama orang kita gitu. Luar biasa Jeng Isol jeng. sekarang ya. Tapi kayaknya kalau ngaret tuh masih sampai Kalau dulu sekarang kan deh, Sol. kalau dulu kan nggak ada yang marah. Kalau dulu kan nggak ada yang marahin kan Bang, nggak ada apa terikat dengan apapun kita gitu ya, bebas gitu kan. Ya suka-suka kita gitu kan. Kalau orang marah ya ya udah cuma sekedar marah, nanti juga baikan. Kalau di sini kalau udah selesai kuliah itu orang udah menganggap kita oh dia sarjana loh gitu. Ya bener apa enggak? Bener apa betul? Bener kan? Betul. Dalam segala hal pokoknya. Tapi kok Isol bisa ngomong kayak gini, Sol? Kemarin-kemarin kemana aja? Karena udah dilewati kan fasenya. Karena udah dilewati Bang fasenya. Dia Kalau flashback, dulu itu Bang. masih yang Richardnya labil-labil flashback. gimana gitu. Luar biasa. Masih yang memikirkan diri sendiri, Kalau dulu, masih yang kalau dulu, Isol punya gaya. masih yang keuangannya itu masih yang foya-foya gimana gitu. Yang tinggal minta-minta Isolnya dulu rapat minta harus nih jemput sekarang. dulu. Kalau sekarang nggak mungkin. Isolnya dulu rapat Apa? harus dijemput dulu. Rapatnya harus Ya dijemput dulu. kalau nggak dijemput kan, Nah, nggak gaya. Telat yang dijemput. kalau nggak dijemput Isol kan telat juga. Nah, mager, tidur. Nah, itu tadi masih kalau yang labil, ngejemput masih yang Isol apa? telat, Sesuka berarti kan hati. Isol telat juga dong, ngaret juga dong. Iya, itu Asal makanya ada yang nggak motoran. ada apa namanya, yang masih bodoh amat, yang masih yang suka-suka hati. Kalau sekarang kayak gitu mana bisa? Kita mau pergi kerja misalnya nih, tunggu ada yang jemput dulu ya nggak bisa kayak gitu Bang. Tuh bisa lah. Kayak aja bisa. Nunggu KRL Terus tungguin sampai 30 menit. Iya. Nunggu Gojek. mau gocek. Tadi sebelah tadi minta jemput tadi. Tapi Kai. kan nggak ada ngomong doh. Ngomong lah Kai. Apa? Yang Iya. kau rindukan kau tuh Kai. Nggak ada yang kau rindukan doh. Kesal pula aku udah Kalau jadinya. ada Aku nggak bisa cerita-cerita yang kayak gitu-gitu tuh bang. kayak gitu kayak mana? Iya maksudnya apa pengalaman itu aku nggak susah aku kalau cerita-cerita kayak gitu tuh. Ya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan serius. Nah, untuk closing. Nah, sebentar ya. Gimana ada orang pengen kuliah, tapi dia nggak punya harapan untuk kuliah. Maksudnya itu dengan kondisi yang kayak gitu, gimana cara memotivasi presiden untuk bersemangat untuk pengen kuliah? Asumsinya nih faktor ekonomi. Faktor ekonomi, ya. Jangankan ini soal cerita ya, ini pengalaman soal sendiri. Jangankan untuk apa namanya, untuk kuliah, sebenarnya waktu SMA pun kita memilih untuk sekolah di luar itu, keluarga juga pada bilang apa namanya, kenapa sih SMA-nya harus di luar, kenapa harus jauh-jauh kayak gitu kan ya. Nah akhirnya dibolehin lah Isol, ini singkat ceritanya dibolehin lah Isol sekolah di Pekanbaru, itu kan di Tanjung Pau nih. Nah ketika nanti pas mau masuk kuliah ya kan, Isol kan cewek nih ya, Isol kondisinya itu masih di daerah Randi, untuk teman-teman tahu semuanya, Isol masih di daerah. Komentar orang itu kenapa cewek harus kuliah, masih ada loh Bang, masih ada yang berkomentar kayak gitu, kenapa harus kuliah, nanti ujung-ujungnya cewek itu dapat Dapur juga juga. loh gitu ya, masih loh, itu bukan orang lain, itu keluarga sendiri ya, kenapa harus kuliah, mereka tuh lebih memilih untuk ikut apa namanya kursus gitu, pengennya gitu, cuman keinginannya so kuat, keinginan untuk kuliah kuat itu salah satunya karena dari segi kehidupan dan ekonomi sebenarnya.
Jadi bisa dikatakan dulu itu keluarga Isol ya yang keluarga yang sederhana, orang tua Isol petani, ya kan? Jadi Isol berpikir, ini aku kayaknya harus kuliah deh, gitu. Karena nggak mungkin kan kehidupan kita sama orang tua kita. Kalau misalnya nggak dia kuliah atau tidaknya itu tidak menjadi satu alasan nanti kedepannya orang itu adalah orang yang sukses ya bang. Cuman Benar-benar. supaya ya benar supaya tidak terulang lagi orang tua misalnya nggak ayah Iso nggak tamat SD loh bang. Iya. Orang tua Iso mama Iso SMP, ibu Iso tuh sampai SMP. Jadi orang tua yang udah tidak sekolah terus anaknya nggak sekolah itu gimana gitu kan, gimana nanti kehidupannya, nanti sama-sama Iso nanti jadi petani juga gitu kan, dan Iso nggak ada basic kalau bantu orang tua iya, tapi untuk di hal itu nggak paham, nggak terlalu kemampuan itu nggak terlalu gitu. Jadi Iso pengennya itu orang tua yang seperti itu berharap bisa meningkatkan kehidupan di keluarga Iso, setidaknya anaknya kerjanya lebih baik dari orang tuanya di kantoran gimana gitu. Itu akhirnya yang membuat Iso berpikiran untuk tetap lanjut Sekolah. kuliah gitu. Soalnya SMA pun Iso apa loh bang, untuk keluar itu nggak ada loh biayanya, cuman karena rezeki tadi ya, ini ada swasta juga kan Iso SMA-nya. Jadi kalau misalnya nilai UN-nya tertinggi di sekolah itu uang pembangunannya itu gratis. Jadi Iso masuk di situ. Karena dulu di Pekanbaru itu kalau nggak salah sistemnya tuh online ya Randi, yang SMA negeri, dan itu udah tutup semuanya bang. Dan Iso masuk di situ. Pokoknya semangat untuk sekolah Iso tuh kakak beradik lah, Iso lihat kita tuh tinggi dan orang tua mendukung. Cuman ada keluarga yang bilang ngapain cewek itu harus capek-capek kuliah apa segala macam. Sebenarnya kuliah itu kan bukan untuk supaya lulus PNS atau apa segala macam, cuman untuk kerja sekarang di mana-mana itu yang diminta pertamanya adalah ijazah. Untuk lulus administrasi aja kita butuh ijazah. Jadi itu yang menguatkan Iso supaya tetap lanjut kuliah, mengubah pola pikir di masyarakat juga kan, cara kita berpikir gitu. Kuliah itu bukan yang harus nanti kalau kamu nggak kuliah kamu nggak jadi orang sukses, enggak karena itu. Kalau Ani gimana? Kalau aku kalau misalnya memang dari dianya pengen kuliah, memang keterbatasan ekonomi atau faktor dari keluarga yang nggak mendukung, balik sih ke ekonomi dulu deh. Karena sekarang tuh banyak sih bantuan dari pemerintah maupun dari kampusnya yang bisa memfasilitasi untuk anak-anak yang kurang mampu. Contohnya misalnya dari biaya kuliah deh, kebanyakan itu untuk perguruan tinggi sistemnya itu UKT, uang kuliah tunggal. Ada yang level-levelnya gitu, dan paling rendah itu 500.000 per semester. Kalau di Unan ada bidik misi loh Ran. Nah, juga ada program bidik misi kan gitu. Gratis Terus uang juga ada semesternya. program yang khusus gitu memang untuk yang kurang mampu, misalnya nih dia mampu kayak di Unan misalnya hafal Quran misalnya, itu masuk kedokteran gratis gitu kan, tanpa tes bisa masuk gratis gitu, tanpa uang pembangunan dan segala macamnya gitu. Terus juga misalnya nih kita masih kurang mampu juga gitu kan, atau misalnya kurang informasi gitu, dari pemerintah juga ada loh gitu menyediakan bantuan bagi yang mereka yang kurang mampu juga. Misalnya nih pengennya tuh kuliahnya di Jawa, kita dari Riau misalnya tuh, pemerintah itu juga ada loh gitu, tergantung di mana kita mencari info aja sebenarnya, informasi bagaimana kita bisa kuliah. Karena kita tuh bisa kuliah gitu, apa harus memikirkan biaya. Itu banyak sebenarnya, tergantung dari kitanya mencari informasi. Dari pemerintah ada, dari pihak kampusnya pun ada gitu, bantuan-bantuan. Belum lagi memang juga ada kayak perusahaan-perusahaan ya yang bisa ngasih bantuan ya kan, soalnya beberapa perusahaan juga ada kan gitu kan. Iya, biasa ada tuh. Nah, ya ada kan gitu kan. Jadi tergantung dari kitanya aja mencari informasi gitu.
atau memang juga Kayak di apa tem namanya tuh? kayak di tempat Isal Iya. ada nih Ran, RAPP, yaitu ada Hmm. programnya. Jadi uang Iya kuliah kan? gratis, uang biaya transportasi dia, misalnya kalau ada yang universitas di Jawa, uang transportasinya ditanggung 2 kali dalam setahun, terus biaya makannya gratis. Ada kok Bang. Kalau dalam segi ekonomi ya kan Ran. Iya. Tapi kalau dari segi dianya yang nggak mau kuliah itu gimana menurut Nanti? Itu beda cerita kalau Nah, gitu. itu udah lagi tuh. Nah, ini selesaikan dia. Jadi memang nggak ada alasan bagi adik-adik yang mau kuliah tapi nggak ada biaya. Karena memang di zaman sekarang itu banyak itu beasiswa atau bantuan itu banyak. Setuju. Tinggal gimana kita cari informasinya. Tinggal gimana gimana semangatnya gitu. Kalau misalnya kita pengen kuliah tapi kerjaan kita di rumah misalnya nih harus SNMPTN misalnya cuma rebahan-rebahan doang atau main game online dan segala macam itu pasti nggak bakalan jadi juga gitu. Jadi memang harus ada niat dan usaha dari kitanya. Yep. Ya, itu sih. Terus misalnya dari faktor keluarga misalnya nggak ngebolehin misalnya nih orang tuanya bilang nggak usah lah kuliah kerja aja bantu bapak misalnya gitu kan, tapi dalam hati kita pengen kuliah nih misalnya nih, ya tergantung sih dari kita sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku pribadi nih yang ngejalanin hidup kita gitu kan, kita punya mimpi seperti ini, ya itu yang mimpi kita gitu, kita yang meraihnya gitu, yang kita yang berusaha, masa mau diatur orang lain gitu kan. Meskipun orang tua sendiri ya gitu kan, mau meskipun ya kuliah itu juga nggak bisa menentukan masa depan kan gitu. Jadi kita bekerja ikuti orang tua kita itu lebih menjamin contohnya gitu kan. Tapi kan kita kan dalam hati kita kan kita punya mimpi sendiri gitu loh, kita pengennya seperti ini tanpa mengikuti langkah dari instruksi dari orang lain gitu kan. Tinggal gimana kita pengennya sih, seberapa niatnya sih sebenarnya gitu loh. Kita punya mimpi, misalnya orang tua ngelarang ya coba misalnya kasih penjelasan, coba kita tuh misalnya di balik layar kita berusaha juga gitu loh, tunjukin bahwa kita tuh mampu kepada orang tua kita contohnya gitu. Yep. Jadi Sal MC nikahnya aku biasanya. Jadi gimana? Jadi nggak mau aku. Aku lagi serius nih. Kayak aku serius nih, aku nggak mau. Pokoknya aku nikah duluan. Kalau kalian nikah duluan, aku nggak mau jadi MC apapun itu. Nah. Oke, siap.